menjelaskan mengenai 4 teori belajar. Teori yang pertama ada teori behavioristik. Definisi atau konsep. Teori behaviorisme atau behavioristik adalah pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang meyakini bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara yang mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Nah, teori ini mengedepankan hubungan stimulus-respon antara individu atau peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Itu semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Yang kedua yaitu sejarah teori behaviorisme. Teori behaviorisme dikenal dengan nama teori belajar. Hal tersebut karena seluruh perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan awal. Awalnya, teori behaviorisme dicetuskan oleh Nathaniel L. Gage dan David Berliner, kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut sebagai SR psikologis adalah tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Teori behaviorisme lahir pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap aliran psikologi introspeksionisme dan psikoanalisis. Aliran ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta mengabaikan proses mental internal sebagai pikiran dan perasaan. Tokoh utama behaviorisme adalah John Brodus Watson yang menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh pengalaman belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Ia memperkenalkan konsep pengkondisian klasik, di mana stimulus netral dipasangkan dengan stimulus yang secara alami memicu respon tertentu, sehingga stimulus netral tersebut pada akhirnya mampu memicu respon yang sama. Konsep behaviorisme kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain seperti Ivan Pavlov, Edward Thorndike, dan B.F. Skinner. Pavlov mempopulerkan konsep pengkondisian operan, di mana perilaku diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensinya. Thorndike memperkenalkan hukum efek, yang menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Skinner mengembangkan konsep penguat positif dan negatif, serta jadwal penguatan yang menjelaskan bagaimana konsekuensi dapat digunakan untuk membentuk dan mengendalikan perilaku. Teori behaviorisme memberikan pengaruh yang besar pada bidang psikologi dan pendidikan. Pendekatan behavioristik banyak digunakan dalam terapi perilaku, pelatihan hewan, dan desain pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada implementasi. Teori behaviorisme menawarkan berbagai strategi dan metode yang dapat diterapkan di sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Adapun contoh yang pertama, penetapan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Nah, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, dan dapat dicapai untuk setiap sesi belajar. Ekspektasi terhadap perilaku siswa dalam kelas juga harus dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten. Kemudian yang kedua, penerapan sistem penghargaan dan hukuman. Guru dapat memberikan pujian, pengakuan, atau hadiah kecil untuk perilaku positif siswa, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam kelas, atau menunjukkan kerjasama dengan teman sebaya. Kemudian hukuman yang tegas namun adil juga dapat diterapkan untuk perilaku negatif, seperti mengganggu kelas, tidak mengerjakan tugas, atau melakukan tindakan agresif. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sistem penguat positif dan negatif. Nah, guru dapat menggunakan sistem penguat positif seperti pemberian poin atau stiker untuk mendorong siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan.
Kemudian sistem penguat negatif seperti pengurangan poin atau hak istimewa dapat digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, pemberian feedback yang tepat dan konsisten. Guru harus memberikan feedback yang tepat dan konsisten kepada siswa mengenai perilakunya. Feedback ini harus spesifik, informatif, dan konstruktif. Kemudian hindari memberikan feedback yang bersifat negatif atau menghina karena dapat memicu reaksi emosional yang tidak diinginkan pada siswa. Kemudian penerapan teknik modeling dan demonstrasi. Guru dapat menunjukkan contoh perilaku yang diinginkan melalui modeling atau demonstrasi. Teknik ini dapat membantu siswa memahami dan meniru perilaku yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang keenam, pemberian kesepakatan untuk berlatih dan mengulangi. Kemudian pemanfaatan variasi metode pembelajaran. Kemudian penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian membangun hubungan yang positif dengan siswa. Kemudian yang terakhir, melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar. Kemudian teori yang kedua ada teori kognitivisme. A. Definisi atau konsep. Kognitif berasal dari kata cognition sama dengan knowing yang berarti mengetahui. Kognitif dalam arti luas ialah perolehan, penataan, dan penggunaan perolehan. Selanjutnya, kognitif juga bisa diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Kemampuan kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Gagne dalam Jamaris, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Salah satu teori yang mempengaruhi dalam menjelaskan perkembangan kognitif ini adalah teori Piaget. Untuk itu, kognitif adalah kemampuan berpikir yang melibatkan pengetahuan yang berfokus, penalaran dan pemecahan masalah, menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat rasional atau melibatkan akal. Kemudian yang kedua ada sejarah. Teori belajar kognitivisme muncul pada abad ke-20 sebagai kritik terhadap teori behaviorisme yang terlalu fokus pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan proses mental internal. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan kognitivisme antara lain Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Jean Piaget 1896 sampai 1980 mengemukakan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman tentang dunia melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema mental yang sudah ada, sedangkan akomodasi adalah proses memodifikasi skema mental untuk mengakomodasi informasi baru. Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor 0-2 tahun, pra-operasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-12 tahun, dan operasional formal 11-18 tahun. Kemudian ada Lev Vygotsky 1896 sampai 1934 menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, anak-anak belajar melalui interaksi dengan anak lebih kompeten. Dia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu rentang kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan orang lain. Kemudian ada Jerome Bruner 1915 sampai 2016 menekankan pentingnya struktur dan representasi dalam belajar. Menurut Bruner, individu belajar dengan cara mengorganisasikan informasi ke dalam struktur mental yang bermakna. Dia memperkenalkan konsep pembelajaran penemuan dan pembelajaran ekspositori. Kemudian ada David Ausubel 1920 sampai 2008
menekankan pentingnya pengetahuan awal dalam belajar. Menurut Ausubel, individu belajar dengan cara menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam benaknya. Dia memperkenalkan konsep pembelajaran bermakna dan pembelajaran reseptif. Teori belajar kognitivisme memiliki pengaruh yang besar pada bidang pendidikan. Pendekatan kognitif banyak digunakan dalam desain pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan metode pengajaran. Meskipun kognitivisme memiliki beberapa kritik, seperti terlalu fokus pada proses mental internal dan mengabaikan faktor eksternal, aliran ini tetap menjadi salah satu teori belajar yang paling penting dan berpengaruh hingga saat ini. Nah, adapun implementasi teori kognitivisme di sekolah melibatkan pendekatan yang menekankan pada pemahaman proses kognitif dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa cara di mana teori belajar kognitif dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Yang pertama, pembelajaran berbasis konsep. Memfokuskan pembelajaran pada pemahaman konsep-konsep yang mendasar. Guru dapat menggunakan strategi seperti peta konsep, diskusi konseptual, dan pemahaman dan pemecahan masalah berbasis konsep untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, memberikan tantangan atau masalah yang memerlukan pemecahan melalui pemikiran kritis dan pemahaman konseptual. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian metode pengajaran berstruktur, menggunakan strategi pengajaran yang berstruktur dan berurutan untuk membantu siswa memahami informasi dengan baik. Misalnya, penggunaan langkah-langkah jelas dalam menyajikan materi. Kemudian pemprosesan informasi, mendorong siswa untuk memproses informasi secara aktif melalui pengorganisasian, pengelompokan, dan pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Guru dapat menggunakan teknik seperti peta pikiran, ringkasan, atau diskusi reflektif untuk membantu siswa dalam memproses informasi. Kemudian, penggunaan metakognisi, mendorong siswa untuk memahami proses berpikir mereka sendiri dan mengembangkan kemampuan untuk mengatur, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran mereka. Guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk merencanakan strategi pembelajaran, merefleksikan pemahaman mereka, dan mengevaluasi kinerja mereka. Teori yang ketiga ada teori humanistik. A. Definisi atau konsep. Teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah salah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali diri sendiri. Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas, merdeka, untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antar pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cinta kasih antar mereka. Pribadi-pribadi yang berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta, hati yang penuh pengertian, dan relasi pribadi yang efektif. Kemudian B. Sejarah. Teori belajar humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai kritik terhadap teori behaviorisme dan kognitivisme yang terlalu fokus pada faktor eksternal dan proses mental internal dan mengabaikan peran individu dalam proses belajarnya sendiri.
Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan teori humanistik antara lain ada Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Arthur Comte. Yang pertama ada Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Mengemukakan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat mencapai aktualisasi diri. Kemudian, dasar ini meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian, Carl Rogers menekankan pentingnya pemahaman diri dan aktualisasi diri dalam belajar. Menurut Rogers, individu belajar dengan optimal ketika mereka merasa diterima, dihormati, dan dipahami. Dia memperkenalkan konsep person-centered learning yang menekankan pada peran guru sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian Arthur Comte mengemukakan teori self-concept yang menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh konsep diri mereka sendiri. Menurut Comte, individu belajar dengan cara memperkuat dan mengembangkan konsep diri mereka. Teori belajar humanistik memiliki pengaruh yang besar pada bidang pendidikan. Pendekatan humanistik banyak digunakan dalam desain pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan metode pengajaran. Meskipun humanistik memiliki beberapa kritik, seperti terlalu fokus pada individu dan mengabaikan faktor eksternal, aliran ini tetap menjadi salah satu teori belajar yang penting dan berpengaruh hingga saat ini. Nah, adapun implementasi teori belajar humanistik di sekolah melibatkan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan potensi individu sebagai pembelajar. Berikut adalah beberapa cara di mana teori belajar humanistik dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Yang pertama, pendorong diri. Memberikan siswa kebebasan untuk mengatur dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Guru dapat memberikan proyek mandiri, penugasan berbasis proyek, atau waktu untuk eksplorasi mandiri. Kemudian kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Memfasilitasi pengalaman langsung yang relevan dan bermakna bagi siswa. Guru dapat menggunakan stimulasi permainan peran, kunjungan lapangan, atau proyek nyata untuk memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Pembelajaran dalam kelompok, diskusi terbuka, proyek kolaboratif, atau pembelajaran berbasis masalah adalah cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai humanistik dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, pemberian umpan balik positif. Memberikan umpan baik yang konstruktif dan positif kepada siswa untuk memotivasi dan memperkuat belajar mereka. Guru dapat memberikan pujian yang membangun, memberikan dukungan, dan mengakui pencapaian siswa. Yang kelima, ada pembelajaran berpusat pada siswa. Memposisikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian penghargaan pada kreativitas dan ekspresi. Teori yang keempat ada teori konstruktivisme. Definisi atau konsep. Teori konstruktivisme adalah teori pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari suatu konstruksi kognitif dari sebuah kenyataan yang terjadi melalui aktivitas atau kegiatan individu. Dalam teori konstruktivisme, pembelajaran bukanlah sebuah proses mentransfer ilmu, tetapi perlu dibangun atau konstruktif sendiri oleh peserta didiknya. Pendidik atau guru hanya berperan sebagai fasilitator saja, dan para peserta didik harus membangun sebuah pengetahuan tersebut berdasarkan dengan pengalaman mereka masing-masing. Teori ini menekankan peran aktif individu dalam pembangunan pengetahuan dan pemahaman melalui konstruksi dan makna pemikiran dan refleksi. Teori konstruktivisme yakni teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Kemudian B. Sejarah. Teori belajar konstruktivisme memiliki sejarah yang menarik, lahir dari gabungan pemikiran beberapa tokoh ternama.
Akarnya dapat ditelusuri dari ide Jean Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan melalui proses aktif asimilasi dan akomodasi. Tokoh penting lainnya adalah Lev Vygotsky yang menekankan peran krusial interaksi sosial. Menurutnya, anak belajar optimal melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Konsepnya tentang zona perkembangan proksimal, yaitu rencana kemampuan yang bisa dicapai anak dengan bantuan, menjadi landasan penting dan konstruktivisme. Tak ketinggalan ada Jerome Brunner yang menyoroti pentingnya struktur dan representasi dalam belajar. Ia berpendapat bahwa individu belajar dengan mengorganisasikan informasi ke dalam kerangka berpikir yang bermakna. Selain itu, ada David Ausubel menegaskan pentingnya pengetahuan awal. Menurutnya, belajar terjadi efektivitas ketika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dengan demikian, teori belajar konstruktivisme bukanlah pemikiran tunggal, melainkan hasil akumulasi gagasan dari para ahli tersebut. Mereka sepakat bahwa pengetahuan tidaklah diterima secara pasif, namun dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga ada implementasi teori belajar konstruktivisme di sekolah, melibatkan pendekatan yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa cara di mana teori belajar konstruktivisme dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Memberikan proyek-proyek yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dan mengeksplorasi topik tertentu, berkolaborasi dengan rekan sekelas, dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman praktis, diskusi, dan debat. Mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi kelompok, debat, atau pertukaran ide untuk membangun pemahaman bersama dan melihat perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Memberikan tantangan atau masalah yang memerlukan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi untuk menemukan solusi. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Kemudian penggunaan sumber daya eksternal. Memanfaatkan sumber daya eksternal seperti kunjungan lapangan, wawancara dengan ahli, atau penggunaan teknologi untuk memperluas pengalaman belajar siswa dan mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Kemudian pembelajaran berbasis pengalaman. Memberikan pengalaman langsung yang relevan dan bermakna bagi siswa untuk memperkuat pemahaman mereka. Guru dapat menggunakan stimulasi, permainan peran, atau proyek praktis untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman yang mendalam dan mengembangkan keterampilan kolaboratif serta pemecahan masalah yang penting untuk kesuksesan di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.